Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu di perkuliahan pemrograman Android 1 ya. Ini adalah materi yang pertama untuk Android 1 ya, teman-teman ya. Oke. Jadi sebelum praktek, saya akan menjelaskan dulu terkait apa itu Android dan apa itu Android Studio ya, teman-teman ya. Kemudian untuk materi pertama ini nanti bagaimana cara instalasinya ya. Oke, yang pertama sebelum memulai kita harus paham dulu ya teman-teman ya. Jadi sejarah sistem operasi Android ya. Jadi Android ini adalah disebut juga sebagai sistem operasi ya teman-teman ya. Sama seperti halnya sistem operasi lainnya seperti Windows, Linux ya, Mac iOS dan sebagainya ya, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah sistem operasi ya. Nah, Android merupakan sistem operasi dengan basis kernel Linux. Jadi basisnya Linux yang banyak digunakan untuk smartphone dan tablet ya. Nah, Google merancang demi mendukung kinerja perangkat alat elektronik dengan sentuhan. Jadi Android ini adalah sistem operasi yang mana untuk pengoperasiannya adalah dengan sentuhan atau touchscreen gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita pernah mengetahui bahwasanya teknologi yang disematkan kepada handphone terdahulu, misalnya seperti Nokia dan lain-lain itu menggunakan keypad atau keyboard teman-teman ya, belum menggunakan layar sentuh ya. Nah, awalnya Android dibuat sebagai pendukung perangkat kamera digital supaya terhubung langsung dengan internet. Jadi ini ide awalnya. Kemudian perkembangannya Android dimulai pada tahun 2003 ya, saat Andy Rubin, Rex Manur, Chris White, dan Nick Shear mendirikan Android Incorporation atau perusahaan Android teman-teman ya. Nah, sebuah perusahaan yang terletak di daerah Palo Alto, California ya. Yang kemudian perusahaan ini dibeli oleh Google ya pada tanggal 17 Agustus 2005 ya. Nah, di bawah naungan Google, Android ini nggak langsung sukses ya. Jadi ada masa stagnannya, dia menghilang dan tidak melahirkan produk apapun sampai pertengahan tahun 2008 ya. Nah, hingga pada tanggal 22 Oktober 2008 HTC Dream ya meluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama yang berbasis Android. Ya, jadi HTC Dream ini meluncurkan ponsel seluler yang pertama berbasis Android ya. Kemudian 2 tahun setelahnya muncul lagi ponsel pintar atau smartphone seri Nexus One ya, yang diluncurkan oleh Google dengan bantuan HTC. Nah, hingga akhirnya melahirkan berbagai brand atau merek dari OEM ya, yang berbeda seperti Asus, Samsung, LG, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Android ini ya berkembang pesat ya. Nah, dan sampai menenggelamkan para pesaing yang terdahulunya ya. Ini bisa kita lihat dan kita survei bahwasanya rata-rata handphone orang sistem operasinya menggunakan Android kalau sekarang ya. Jadi yang lama seperti Nokia dan yang lain itu mulai ditinggalkan ya, tapi masih ada penggunanya gitu ya, tapi kalah bersaing dengan Android. Nah, ini adalah versi-versi sistem operasi Android teman-teman ya. Jadi kita harus bisa memahami ya. Jadi sistem operasi Android ini mulai dari versi satunya yang dirilis pada tanggal 23 September 2018 dengan nama Alpha ya. Kemudian kedua, Android Bender 1.1 ya, dalam kurung beta, dirilis tanggal 9 Februari 2009 ya. Nah, Android ini dia memberi nama versi dari sistem operasinya kebanyakan dengan nama-nama makanan ya. Nah, contohnya Android Cupcakes ya 1.5. Nah, ini dirilis tanggal 27 April 2009 yang mana fiturnya adalah bersama dengan on-screen keyboard ya. Nah, kemudian selanjutnya berkembang lagi ya versi Android Donut 1.6, nama makanan juga ya. Nah, ini dirilis pada tanggal 15 September 2009 mendukung teknologi CDMA garing FDO 802.1 ya.
berkembang lagi ya. Ini sangat pesat perkembangannya. Di tahun 2009 aja kita bisa melihat 4 kali rilis teman-teman. Ini menunjukkan perkembangan yang begitu pesat untuk sistem operasi Android ataupun aplikasi yang berbasis Android ya. Masih di tahun 2009 keluar lagi versi yang berikutnya, yaitu Android Xclair 2.0 dan 2.1 ya. Nah ini di bulan Oktober, tanggal 26 Oktober 2009 ya, mohon maaf. Nah kemudian Android Froyo 2.2 ini di tahun berikutnya, yaitu di 20 Mei 2010 ya, dengan berbagai perbaikan di sistem yang sudah ada ya. Nah, kemudian Android Gingerbread 2.3 dirilis pada tanggal 6 Desember 2010, mengutamakan beberapa pembaruan. Selanjutnya Android Honeycomb 3.0 3.1 ya, pada 22 Februari 2011 ya, penggunaan OS Android pada tablet ya. Masih nama makanan. Kemudian berkembang lagi yang ke-9, versi yang ke-9, yaitu Android Ice Cream Sandwich ya, nama makanan ya teman-teman ya, 4.0. Ini dirilis tanggal 19 Oktober 2011 ya. Lanjut lagi yang versi yang ke-10, yaitu Android Jelly Bean 4.1/4.2/4.3 ya. Ini dirilis pada tahun 2012. Kemudian versi yang ke-11 nya Android KitKat 4.4, ini dirilis pada tanggal 31 Oktober 2013, yang mana versi KitKat ini hanya bisa berjalan optimal di RAM minimal 512 MB ya. Kalau yang di bawahnya maka tidak akan optimal ya. Next lagi yang versi yang ke-12 namanya Android Lollipop 5.0 ya. Ini dirilis tanggal 20 November 2014 ya. Nah, membuat perubahan pada desain user interface-nya yang lebih baik. Kemudian masih nama makanan Android Marshmallow ya 6.0. Ini disematkan pada versi ini disematkan fitur canggih seperti search bar, sensor sidik jari dan sebagainya pada dirilis pada 5 Oktober 2015. Nah, kemudian berkembang lagi versi yang ke-14 namanya Android Nougat 7.0 ya. Ini 2016, 23 Agustus 2016, dengan 63 emoji baru dan multi window ya. Berkembang lagi yang ke-15 nya namanya Android Oreo 8.0, dirilis pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan fitur-fitur yang multitasking serta penampilan UI atau user interface yang lebih rapi. Berikutnya pada tahun yang berikutnya yaitu 2018 dirilis lagi versi Android Pie 9.0 ya. Ini fitur yang membawa fitur namanya Smart Replay, Digital Wellbeing, dan adaptif baterai dan lain-lain. Oke. Nah, yang versi yang ke-17 ini diberi namanya tidak dengan nama makanan lagi ya. Nah, ini ada perubahan nama, tidak diberi lagi, yaitu dengan Android 10 ya, mulai Android 10 ke atas dengan angka ya. Kalau tadi sebelumnya dengan makanan ya penamaannya. Nah, Android 10 ini, yang versi 10 ini dirilis pada tanggal 3 September 2019 ya. Nah, alasannya kenapa nggak dikasih nama makanan lagi, nama versinya, karena pada saat itu yang berawalan Ki nggak ada katanya, seperti itu. Itu alasannya. Selanjutnya versi yang ke-18 yaitu Android 11 diluncurkan pada tanggal 9 September 2020 ya, membawa fitur yang lebih lengkap dari generasi sebelumnya. Contoh fiturnya seperti chat bubbles, kemudian perekaman layar, notification, kontrol izin, dan lain-lain ya. Kemudian yang versi 12 ini dirilis tahun 2021 tanggal 4 bulan Oktober ya. Ini dengan fitur yang baru lagi seperti bisa memungkinkan kita untuk share ya, berbagi wifi, kemudian support gambar AVIF, kemudian material U, takapan layar bergulir, mode satu tangan, zoom area, extra dim, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya.
Kemudian yang terakhir Android versi 12L ya, itu tahun 2022 tanggal 7 bulan 3 teman-teman. Yang terbaru saya dengar ada yang Android 13 itu bulan September 2022 ya. Itu yang terbaru. Nah, teman-teman bisa ngecek sendiri di handphonenya versi Androidnya yang seperti apa gitu ya. Oke, kita udah paham bahwa Android itu adalah sistem operasi ya. Kemudian Android Studio ini apa? Nah, Android Studio ini disingkat dengan nama ID ya, ID atau ID, kependekan dari Integrated Development Environment ya. Jadi Android Studio ini bukan bahasa pemrograman teman-teman, tapi tool atau software ya yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Sebab di Android Studio ini kita bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti misalnya Java ataupun Kotlin. Jadi Android Studio ini bukan bahasa pemrograman, tapi ID atau Integrated Development Environment ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk Android Studio ini muncul pada tahun 2013 ya. 10 tahun setelah munculnya sistem operasi Android ya. Diperkenalkan juga oleh Google ya. Google I/O Conference ya, pada perangkat lunak yang dikembangkan oleh JetBrains yang pertama kali dirilis ke publiknya itu pada tahun 2014 ya. Nah, Android Studio adalah software resmi yang didukung oleh Google sebagai induk perusahaan sistem operasi Android. Nah, sebelumnya Google juga pernah mendukung sistem ID atau Integrated Development Environment, yaitu tool yang digunakan oleh developer Android untuk membuat aplikasi berbasis Android dengan nama Xclip ya. Nah, Xclip ini lebih tua, lebih dahulu diciptakan atau dibuat dibandingkan Android Studio ya. Nah, setelah keluarnya Android Studio, maka Google lebih memilih Android Studio ketimbang Xclip ya. Walaupun seperti itu, kita juga masih bisa membuat aplikasi berbasis Android dengan menggunakan Xclip. Nah, akan tetapi kita bisa melihat perbedaan atau kelebihan dari Android Studio, kenapa Google lebih memilih Android Studio ketimbang Xclip ya. Nah, ini dia perbedaan fiturnya ya, antara Xclip vs Android Studio ya. Dari fiturnya untuk build sistemnya, kalau Android Studio dia namanya Gradle teman-teman ya, Gradle. Kalau untuk Xclip namanya ANT. Kemudian untuk Maven atau Base Build Dependencies-nya itu Android Studio punya, sementara Xclip tidak punya. Build varian dan multiple APK generation-nya Android Studio punya, sementara Xclip tidak punya. Kemudian Advanced Android Code Compilation and Refactoring-nya Android Studio punya, sementara Xclip tidak punya. Kemudian Graphical Layout Editor Android punya, Xclip tidak punya. Dan berbagai fitur lainnya yang sehingga kalau kita analisa Android Studio lebih lengkap ketimbang Xclip. Nah, makanya kita beralih ke Android Studio teman-teman ya. Dan banyak developer Android yang profesional juga menggunakan Android Studio ya. Kemudian terkait spesifikasi minimal yang PC atau laptop yang kita sediakan supaya Android Studio bisa berjalan teman-teman ya. Yang pertama, untuk OS-nya kalau menggunakan Microsoft Windows itu minimal Windows 7, Windows 8 atau Windows 10, baik yang 32 bit atau yang 64 bit ya, itu bisa. Kemudian RAM minimal itu 4 GB, tapi rekomendasinya 8 GB ya. Nah, kalau lebih baik lagi ada 8 GB ya. Karena apa? Karena nanti akan dibagi lagi memorinya itu untuk menjalankan emulator. Nah, ya. Seperti itu. Jadi kalau di bawah 4 GB nanti dikhawatirkan lambat ya, ataupun nggak bisa ya. Itu kelemahan dari Android Studio, dia minta spesifikasinya yang lebih tinggi ya. Kemudian ruangan hard disk atau ruangan disk tersedianya minimal 2 GB atau 2 GB ya. Namun yang direkomendasikan yaitu 4 GB ya. Nah, dengan asumsi 500 MB untuk Android Studio tambah 1,5 GB untuk
Android SDK dan emulator sistem image-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus ada ruangan kosong atau free space di hard disknya, teman-teman ya. Nah, disarankan lagi untuk hard disk kalau bisa yang SSD ya, karena lebih cepat ya, ketimbangkan yang hard disk SATA yang awal ya. Nah, teman-teman kalau laptopnya masih menggunakan hard disk SATA bisa di upgrade ke SSD ya. Untuk harga saya nggak hafal, silahkan dicek aja di toko online ya. Nah, kemudian untuk resolusi minimal yang digunakan adalah 1280 kali 800 ya, supaya bisa berjalan optimal. Nah, untuk downloadnya nanti teman-teman ya, di video nanti di detail atau keterangan video ini nanti teman-teman, link ini saya kasih, silahkan di download ini di Google Drive saya. Kenapa nggak langsung saya arahkan ke website yang aslinya atau website sumbernya? Karena kalau ke website sumbernya nanti biasanya dia otomatis terkonek dengan versi yang terbaru. Nah, sementara kenapa yang nggak terbaru kita pakai? Karena semakin yang terbaru artinya semakin lengkap, artinya memori ya, RAM ataupun spesifikasi yang diminta pun juga harus tinggi. Nah, oleh sebab itu saya udah membantu mendownloadkan dengan spek yang memungkinkan untuk dijalankan di laptop yang sedikit terbatas, teman-teman. Makanya silakan di download di link Google Drive saya ya. Kecuali laptop teman-temannya RAM-nya 8 GB ke atas plus hard disk SSD, itu bisa yang terbaru ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan. Ini filenya udah di-download ya. Nanti bisa dilihat di detail video link YouTube yang saya berikan ya. Kita coba sekarang untuk praktikum instalasinya aja untuk pertemuan yang pertama ini ya. Oke, filenya saya simpan di sini ya. Nah, ini ada dua file, ada Android Studio 4.2.2 Access. Sebenarnya ada versi yang terbaru lagi, saya nggak pilih yang terbaru kalau supaya lebih ringan ya, teman-teman ya. Kemudian JDK yang terbaru versi 19 pada saat ini masih yang 18 saya pakai, karena mengingat menimbang terbatasnya spesifikasi laptop atau PC kita. Jadi yang langkah pertama kita install dulu JDK nya, teman-teman ya. Kita double klik atau klik kanan open ya. Kita tunggu ya. Nah, jadi JDK-nya terlebih dahulu kita install, baru kemudian nanti Android Studio-nya. Ini kita next saja. Kita biarkan default di C, program file Java JDK 18.0.11. Next saja. Kita next ya. Jadi untuk materi yang pertama ini pengenalan terhadap Android dan Android Studio, kemudian cara instalasinya ya. Jadi bertahap, teman-teman ya. Ini sambil nunggu instalasi JDK-nya atau Java Development Kit ya. Oke. Ini untuk proses instalasi ini teman-teman ketahui, terutama Android Studio kita harus terkoneksi internet ya, karena sistem Gradle-nya kalau library-nya ada yang kurang dia otomatis ngedownload sendiri. Jadi cloud ya, teman-teman, cloud computing ya. Jadi wajib koneksi internet ya. Seperti ini udah selesai untuk JDK-nya Java SE Development Kit ya, versi 18 ya. Close. Nah, kemudian ada settingan sedikit yang kita lakukan untuk JDK-nya, teman-teman. Kita akan setting yang namanya environment-nya. Jadi dari menu share ini, teman-teman, ketikkan di sini environment-nya ya. Sorry. Nah, nanti muncul di sini adalah edit the system environment variable. Kontrol panel ini diklik ya. Nah, muncul seperti ini ya. Kemudian klik pada environment variable-nya. Nah, ini dari latihan sebelumnya saya delete dulu, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat new yang baru ya. Tadi saya hapus karena hasil latihan yang tadi. Nah, di sini menggunakan huruf kapital semua, huruf besar. Kita ketik Java underscore home, teman-teman. Kemudian untuk variable value-nya kita klik tombol browse ini.
kita arahkan tadi kita misalnya di C ya teman-teman ya, di C, kemudian di program file, kemudian di Java, kemudian di JDK. Nah ini oke. Nah ini udah benar begini, kemudian kita klik OK. Nah maka di sini pada variabel environmentnya dia udah muncul Java Home, C, program file, Java, JDK 18.0.11 ya. Ini udah muncul. Kalau kita ngecek lagi di sini bisa dilihat di pad-nya di sini, kita double klik. Nah, maka di sini secara otomatis akan muncul C, program file, common file, Oracle, Java, Java pad. Berarti ini udah settingnya udah benar. Ini udah oke. Nah, ini oke aja. Nah, untuk mengujinya apakah JDK-nya udah benar-benar terinstall di PC kita apa enggak? Ketik dari menu search teman-teman, ketikkan cmd ya. Kemudian di sini bisa ketik di sini Java min ya, Java dulu spasi, kemudian min, kemudian version ya, enter. Nah, kalau di sini udah muncul Java, versi Java kita misalnya Java 18.0.11, berarti ini JDK-nya udah berhasil terinstall ya. Ini oke ya. Maka kita lanjutkan proses instalasi selanjutnya, yaitu Android Studio-nya. Kita instalasi sekarang Android Studio-nya. Kita klik kanan open atau double klik ya. Klik kanan open atau double klik. Nah, muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini, kemudian kita next saja. Nah, contreng ini biarkan aktif karena nanti emulatornya biar terinstall ya. Kalau kita hilangkan contrengnya berarti Android virtual device-nya nggak ada nanti ya. Kita next saja. Kemudian default aja di C. Do not create shortcutnya jangan dicontreng, kalau nggak nanti shortcutnya nggak ada di desktop. Install aja ya. Install. Ditunggu ya sampai selesai untuk proses instalasi Android Studio-nya. Jadi yang pertama tadi diinstal dulu JDK-nya atau Java Development Kit-nya, setelah itu baru diinstal Android Studio-nya. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, ini yang saya ambil versi Android Studio-nya belum yang terbaru ya. Alasan saya karena nanti biar hemat memori, karena kemungkinan laptop ataupun PC teman-teman terbatas ya ininya. Jadi supaya jangan terlalu berat. Begitu juga dengan JDK-nya saya gunakan yang 18 ya. Saat ini udah ada yang 19. Oke, ini next, komplit, selesai. Nah, ini contrengnya kalau kita mau buka langsung, contrengnya dibiarin finish ya, klik tombol finish. Nah, nanti akan kebuka Android Studio-nya ya. Nah, pada saat proses instalasi ini kita wajib terkoneksi dengan internet ya. Karena nanti pada saat pertama kali dibuka biasanya Gradle-nya langsung terupdate ya teman-teman ya. Nah, ini tampilan yang versi ini, nanti yang versi terbaru tampilnya bisa aja beda-beda ya. Jadi bagus memang yang terbaru, tapi kita harus sesuaikan dengan spesifikasi laptop ataupun PC kita ya. Ini versi setelah ini ada yang terbaru, jadi ini yang nomor 2 terbaru ya. Nah, kalau tampil seperti ini artinya kita udah berhasil menginstal Android Studio versi 4.2.2. Nah, ini udah masih termasuk yang terbaru ini teman-teman ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, untuk materi pertama saya rasa cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan nanti untuk pengenalan lingkungan kerja Android Studio-nya ya. Cukup, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kemudian jangan lupa di subscribe, kemudian like dan komen, dan jangan lupa di klik tombol lonceng supaya nanti ketika ada materi baru teman-teman mendapatkan notifikasinya. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum